Assalamualaikum, selamat sore. Bahar bin Smith, mungkin saya salah satu YouTuber yang paling telat mengomentari soal penembakan Bahar bin Smith. Kenapa saya agak belakangan? Karena kasus ini kan ibaratnya apa ya? Kalau memang terjadi betulan menyangkut nyawa orang, tentu saya pakai ukuran kemanusiaan. Walaupun banyak hal yang tidak saya setujui dengan apa yang dia katakan. Kalau orang ditembak, misalkan betulan, dalam artian betulan ini bukan drama, bukan settingan, bukan seperti Ratna Sarumpait. Banyak drama seperti itu. Ya mungkin kalau orang niatnya bunuh, tentu diarahkan ke bagian yang lebih vital. Bisa kepala, bisa dada. Ya saya harapkan ini ya jangan terjadi harusnya gitu loh. Tapi jika drama bisa juga jadi pelaporan. Jika drama. Pertanyaannya, seberapa penting toh Bahar itu untuk sekup Indonesia? Seberapa penting Bahar bin Smith untuk sekup orang Indonesia atau negara inilah? Kalau dia pribadi mungkin penting, karena dia itu kan mungkin merasa orang penting. Karena kalau orang itu misalkan diincar atau dibuntuti untuk ditembak, entah itu peringatan, entah itu memang niatnya untuk membunuh atau itu drama, kan nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman dia, karena yang mengalami. Tapi kalau misalkan orang itu ada niat untuk memberi pelajaran, berarti dia tuh orang penting. Entah itu pentingnya sekup Bogor, sekup Jabodetabek, atau sekup Indonesia. Kalau untuk sekup Indonesia dia nggak masuk. Tapi ngeliatnya begini, dia tuh bukan orang politik. Dia juga bukan orang partai. Kalau misalnya orang partai, kemungkinan karena aktivitas partainya. Kalau dia misalkan merasa penting, harusnya punya jasa banyak ke negara ini, harusnya. Lalu apa? Jasa dia itu apa coba? Ada yang tahu nggak? Jasa dia untuk sekup Indonesia ini apa? Saya kan nggak tahu. Atau dia ini pebisnis? Kayaknya dia bukan pebisnis. Kalau misalkan persaingan bisnis bisa saja orang melakukan teror atau melakukan balas dendam juga bisa. Misalkan dia pebisnis betulan dan misalkan punya masalah. Atau analisanya apa ya? Soal hutang piutang? Walau a'lam. Karena yang saya tahu justru apa? Dia kontroversi itu kan dengan kata-katanya dia. Berbicara keras, kadang diserak-serak basahin gitu. Saya juga bisa serak basah begitu. Sangat bisa. Kata-kata dia itu, jika misalkan dia itu orator demo, keras begitu lebih cocok. Kalau soal kata-kata makian atau apakah, kalau orang Indonesia tuh kayaknya hal biasa kata-kata makian. Tapi yang nggak biasa, jika di tempat majelis keagamaan, majelis pertemuan pengajian seperti itu yang nggak bisa ditolerir sesungguhnya. Nggak bisa. Atau karena apa? Misalkan betulan ditarget. Apakah ada orang yang sakit hati saat dia berkata Wali Songo putus nasabnya itu loh? Nggak ada keturunan gitu kan. Kalau turunan Wali Songo di Indonesia itu banyak jutaan. Bisa saja ada orang sakit hati, bisa saja. Tapi kayaknya saya yakin tidak. Orang terah Wali Songo itu nggak begitu. Atau ada orang yang agak marah juga karena dia dianggap apa ya, merusak marwah dakwah dengan kata-kata dia yang keras dan kasar. Apa ada orang yang marah karena dia selalu begitu? Selama ini orang kan melihatnya dia itu kan gayanya mewah, bajunya sok gaul, sok donjuan.
Pokoknya keren lah. Kalau itu saya maklum, karena dia masih muda. Kemana-mana pakai mobil bagus, ya nggak masalah. Naik kuda juga nggak masalah. Tapi ada juga banyak anak muda seusia dia itu biasa-biasa saja juga ada. Lalu dia punya banyak hal juga. Kalau misalkan analisanya itu ke politik, dia bukan orang partai, dia nggak punya pengaruh apa-apa kok. Dia itu nggak punya pengaruh apa-apa. Untuk skop Indonesia itu nggak ada. Lalu apakah itu betul? Ataukah drama? Yang tahu ya dia. Kalau soal politik, lalu dia bukan orang politik, bukan orang partai, tapi dia juga dekat orang politik. Banyak buktinya gitu loh. Misalkan ya, dikhawatirkan berhubungan dengan politik. Untuk jaring massa dia nggak besar. Kelasnya lokal gitu loh untuk jaring massa dia itu. Nggak masuk lah kalau untuk ukuran politik. Atau karena gini, ada orang misalkan yang dipersekusi, yang dendam. Karena kemarin kan juga ada itu. Saat ada orang hina dia, hina Habib, hina HRS, lalu kena persekusi kan ada yang begitu. Entah itu yang mempersekusi itu disuruh dia atau tidak, juga orang nggak ada yang tahu. Tapi kok tiba-tiba ada orang yang datang misalkan. Ataukah ada orang yang pernah mengalami begitu tuh dendam? Karena merasa dipermalukan? Saya juga nggak tahu. Berbagai macam 1001 analisa itu kan bisa saja. Bisa saja tidak. Kalau misalkan itu betulan, saya harapkan juga tidak lah. Masa pakai cara-cara begitu? Masalahnya kalau misalkan itu peringatan, nah karena segala sesuatu terjadi itu bisa saja itu peringatan. Tapi kalau bagi orang, karena saya kemarin tuh melihat apa ya, kisah dalam film seorang tokoh itu, dia dapat peringatan tapi karena dia merasa berjuang, merasa itu benar, jadi peringatan itu diajukan. Karena apa yang dia jalani itu merasa benar. Repotnya tuh itu, jika misalkan ya saya ketemu orang A, B, C, D. Kalau orang itu merasa dia tuh pejuang hebat, merasa jalan itu benar, kadang itu misalkan dinasihati itu nggak bisa. Dapat peringatan juga nggak bisa. Karena apa? Keyakinannya itu sama, mirip dengan sebuah kunci yang nggak bisa diapa-apakan. Itu ada orang yang begitu. Kalau dia kayaknya nggak begitu orangnya. Walau dari beberapa kata-katanya dia itu kan perjuangan begitu. Yang saya heran juga itu. Dia itu pejuang apa gitu loh. Atau karena dia sering bicara kasus KM50. Di KM50 itu putusan terakhir itu kan polisinya kan 3 itu. Yang satu udah meninggal, yang 2 akhirnya dibebaskan. Karena hakim itu punya keyakinan 2 orang ini dibebaskan karena dia membela diri. Hakim ini merujuk pasal 49 KUHP. Nah, makanya itu dibebaskan. Lalu apa dia urusannya dengan KM50? Kan nggak punya urusan apa-apa. Di persidangan jelas kok. Bahkan Kapolri juga pernah, kalau nggak salah ya, pernah berkata jika ada bukti baru silahkan diajukan, kan begitu. Saya juga bingung ini sebenarnya itu ditembak betulan atau drama. Bingung saya. Dia berperan dalam jasa misalkan untuk sekup negara ini, bikin undang-undang juga tidak, bikin peraturan yang bermanfaat untuk masyarakat juga tidak. Kan nggak ada gitu loh. Coba ada yang bisa kasih tahu. Lalu nama dia terkenal, tapi untuk jasa sekup Indonesia ini ya emang nggak ada. Dan dia ini bermanfaat, saya yakin bermanfaat jika dia mengajari
santri-santrinya di pondok pesantren itu betul-betul mengajari, itu bermanfaat bagi santrinya. Tapi kalau untuk sekup NKRI nggak ada, itu nggak ada. Tapi saya nggak tahu deh, jika dia merasa penting juga bisa. Ya minimal untuk inilah, untuk santri-santrinya itu emang penting. Kalau untuk santrinya, karena dia kan punya pondok. Kalau menurut kalian, kira-kira dalam pandangan mata kalian, sering lihat berita, nonton video, untuk sekup Indonesia, apa jasa dia? Oke kan? Nah, ini pendapat kalian, saya tunggu. Oke, sampai sini. Wassalam. Oh ya, tidak lupa, semoga cepat sembuh. Dan segala sesuatu yang terjadi itu cukup dijadikan pembelajaran. Karena segala sesuatu tanpa izinnya Allah itu nggak bisa. Oke, sampai sini. Wassalam.